Kita bersyukur penyertaan Tuhan luar biasa. Sudah kurang 3 hari lagi tahun ini habis. Nggak nyangka yang cepat sekali waktu itu berlalu. Tapi kita percaya janji Tuhan nggak pernah batal, nggak pernah gagal. Amin. Mari kita buka Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Ini kan juga ketemu Mei, berapa tahun nggak ketemu. Yohanes 10 ayat 27. Yang sudah ketemu ayatnya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Doa yuk, ulang. Yohanes 10 ayat 27. Ya, 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku menyamai mereka, dan mereka mengikut aku. Ya. Saudara perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan ini. Ternyata doa tidak penting kalau tidak mendengar suara Tuhan. Yes. Puasa tidak punya arti apa-apa kalau nggak mendengar suara Tuhan. Pelayanan sehebat apa, sesibuk apa, nggak ada gunanya kalau tidak mendengar suara Tuhan. Maka itu konsep ini sangat penting dalam hidup kita. Coba kita buktikan. Nggak usah bilang terlalu rohani, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Tapi saya mau tanya kepada semua kita. Sering nggak kita dengar suara orang? Nah itu dia. Begitu seringnya kita dengar suara orang, itu pasti kacau. Coba renungkan kalimat ini. Kalau saudara hidup terlalu sering mendengar suara orang, hidup itu pasti kacau. Ingat waktu COVID yang lalu? Hari-hari kita lihat di sosial media, minum ini, pakai itu, dicobain semuanya. Gembung ada. Bukan cuma gembung, akhirnya kita jadi rica-rica. Ya betul nggak? Kalau yang satu COVID semua dicobain, ngomong ini, ngomong itu, coba. Karena panik. Bahkan berapa banyak di antara kita, maaf, jadi bodoh. Pagi jam 8 ada orang ngomong begini. Baru mau dicoba 8:30 dia ngomong lagi begitu. Baru mau coba lagi kedua jam 9 ada lagi ngomong begitu. Pusing nggak hidup kalau begitu itu? Iya, betul. Ya toh. Maka itu kalau Yohanes 10 ayat 27 jelas. Domba-dombaku mendengar suaraku. Siapa percaya kalimat ini? Ketika setan bicara pada seseorang dan orang itu mendengar suara setan, dia bisa jadi pembunuh. Betul nggak? Dia bisa jadi pencuri. Dia bisa jadi jahat. Kalau saudara pernah dengar kesaksian orang-orang yang mau bunuh diri tapi gagal, 100% orang yang bunuh diri itu pasti dengar suara itu. Di pikirannya suara itu masuk. Lompat aja kamu, nabrakan aja. Untuk apa kamu hidup? Saudara, mengerikan sekali. Kalau kita tidak mengambil keputusan, hanya mendengar suara gembala kita. 4 hari lagi kita memasuki tahun yang baru. Hari demi hari yang kita jalani itu kan misteri. Betul nggak? Suatu rahasia, kita nggak tahu. Jangan bilang besok. Sejam setelah ini aja kita nggak tahu. Ada apa di hidup kita. Maka itu sangat untung dan sangat aman hidup ini kalau kita mau mengambil keputusannya. Dengar satu suara saja. Suara gembala agung kita. Amin. Tuhan Yesus. Lihat 3 urutan ini. Mendengar, mengikut, dan hasilnya luar biasa. Coba baca kalimat terakhir. Siapa yang dikenal siapa? Coba lihat kalimat terakhir. Ini luar biasa. Kalau kita sudah mendengar dia, tidak mendengar suara orang lain, dan kita mengikut dia, lalu kalimat terakhir itu apa?
Nah, Yesus yang mengenal kita. Amen. Saudara, saya percaya sebagai murid-murid Tuhan Yesus, orang Kristen, kalau kita ditanya orang, kamu kenal Tuhan nggak? Kita jawab, ya kenal dong. Kalau nggak kenal, ngapain ada di sini? Tapi bedanya apa? Kita berkata mengenal Tuhan, tapi dengan Tuhan Yesus berkata mengenal kita. Mana yang lebih kuat? Hug you, hug you. Oh, iya, tunggu. Nah, udah ya, tapi nggak boleh ribut ya, janji ya. Beda nggak saudara? Kita berkata aku kenal Tuhan, dengan Tuhan yang berkata aku kenal kamu. Beda nggak? Kira-kira paling benar yang mana? Siapa yang ngomong ke siapa? Ayo. Yang paling benar, kita ngomong aku kenal Tuhan atau Tuhan mengenal kita? Mana yang tepat? Ayo jawab. Sama-sama penting. Enggak. Kalau kita ngomong kenal Tuhan, belum tentu kita kenal dia. Tuhan mengenal kita ya. Kalau dia ngomong aku kenal kamu, pasti dia kenal kita. Saling mengenal. Betul? Kenapa? Berapa banyak suami istri pun sering ribut. Karena apa? Nggak kenal. Betul nggak? Kalau kenal itu pasti nggak akan ribut. Yes, betul. Kenapa ribut? Karena nggak kenal. Apa buktinya? Salah paham. Kenapa salah paham? Balik lagi, nggak kenal. Kalau kenal, nggak akan ada salah paham. Iya atau tidak? Yes. Nah, ketika ada orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus yang kecewa dengan Tuhan, berarti kenal atau enggak? Lu gak usah ragu-ragu. Berarti enggak. Kalau kenal gak akan kecewa. Tahu kok siapa dia. Ini loh masalahnya saudara. Maka itu kalau kita baca Alkitab, hal yang paling Tuhan rindukan atas hidup kita, lagi sekali bukan banyak berdoa. Tanpa mendengar dia, kita gak akan kenal dia. Betul? Jadi mengenal Tuhan itu yang luar biasa. Coba baca Hosea 6 ayat 3. Apa yang Papa minta kepada kita? Hosea 6 ayat 3. Dua kalimat yang pertama itu luar biasa. 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Udah? 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Stop dulu. Ini ajakan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Berarti Tuhan serius nggak? Serius. Maaf ya saudara, ketika banyak pengajaran menekankan doa pagi, doa malam, doa puasa, nggak salah. Tapi kalau cuma sekedar aktivitas, maaf, setelah itu kita menuntut Tuhan, aku sudah puasa loh Tuhan, kok nggak dijawab doa? Aku sudah rajin loh doa Tuhan, kok nggak dijawab? Karena yang dia minta paling tinggi, lagi sekali, mengenal dia. Amin. Ini yang Tuhan rindukan atas hidup kita, mengenal dia. Marilah kita, ini ajakan, mengenal dia dan berusaha sungguh-sungguh mengenal dia. Saudara, tidak ada cara lain untuk kita bisa mengenal seseorang selain bergaul dengan orang itu. Ya, bergaul dengan orang itu, kita akan mengenal seseorang. Maka itu mengapa orang pertama yang tertulis di Alkitab yang tidak mengalami mati. Masih ingat siapa itu? Henokh. Kenapa Henokh disebut hidupnya bergaul dengan Tuhan? Coba baca, tunggu dulu ya. Jadi karena Henokh itu hidup bergaul dengan Tuhan, maka itu dia nggak ada lagi. Nanti kita baca. Lanjutkan Hosea 6 ayat 3.
Apa yang terjadi kalau kita sudah berusaha sungguh-sungguh mengenal Papa kita? Lihat kalimat apa? Ia pasti Nah, muncul seperti fajar. ia pasti muncul seperti fajar. Pelan-pelan dulu. Apa makna firman ini untuk hidup kita? Coba saya beri pertanyaan. Saya tidak tahu kalau saudara di Las Vegas, tapi kalau daerah Oklahoma, daerah Florida Selatan, Alabama kan banyak tornado. Ya toh? Misalnya di Las Vegas ada badai besar, malam itu mengerikan sekali, angin kencang luar biasa. Mungkin listrik juga sempat mati, padam. Besok fajar tetap menyingsingkan. Tetap. Itu dia. Amin. Mengapa hasil mengenal Tuhan itu ditulis ia pasti muncul seperti fajar? Amin. Karena fajar nggak pernah telat untuk terbit. Nggak pernah. Sudahlah, saya ulangi lagi. Malam itu sangat menakutkan. Semua orang pasti takut. Tenang, tunggu besok. Pasti dia muncul. Setuju ya? Ini luar biasa. Waktu Papa bicara kepada kita, kan kita berusaha sungguh-sungguh mengenal dia. Dan begitu kita mengenal dia, hasilnya kepastian. Amin. Kepastian. Amin. Ia pasti muncul seperti fajar. Sekali lagi, ketika suami istri atau sahabat baik bisa salah paham, berarti dia belum kenal. Betul. Kalau kita kenal betul-betul, nggak ada salah paham. Betul nggak? Nggak ada misunderstanding, tidak ada. Maka itu hari ini ambil keputusan, katakan kepada diri sendiri, kalau sampai aku kecewa dengan Tuhan, berarti aku belum kenal Dia. Masih ada yang aku ragukan. Saya tanya satu hal ini. Ya. Satu-satunya hal yang sangat menyakitkan hati orang tua, papa mama, ya perhatikan. Satu-satunya hal yang sangat menyakitkan hati papa mama terhadap anak-anaknya, kalau anak-anak itu nggak percaya papa mamanya. Ya. Betul nggak? Sakit itu sebagai papa mama. Kamu meragukan papa, kamu meragukan mama. Betul? Itu sakit sekali. Nah, kalau itu terjadi, yaitu tadi nggak ada kepastian. Berarti anak-anak ini belum kenal papa mamanya. Aneh-aneh kalau anak-anak belum kenal papa mamanya, kok bisa? Bisa saja. Tanggal 24 sebentar. 25 pagi kami masih ada di New York. Ya, 25 Desember kemarin ada ibadah jam 9 pagi. Nah, ketika pujian sedang berlangsung, tiba-tiba Roh Kudus gerakkan saya, kamu lihat satu nama yang ada di Instagram saya, Ken, K-H-E-N. Saya nggak pernah lihat, berarti dia orang baru. Terus saya tanya pada Roh Kudus, kenapa dia? Begini, ya udah, terus saya DM dia, boleh nggak nanti kamu WA setelah ini selesai? Akhirnya dia betul-betul kontak saya. Nah, terus pertanyaannya, kenapa Pak? Gitu. Salah satu kalimat yang dia ngomong, ini pertama kali ada orang yang DM saya. Saya kira hidup saya itu nggak ada yang mau kenal saya, karena aneh. Gitu. Nah, terus saya sampaikan, wih, dia kaget. Jadi waktu dia masih TK, mamanya itu kecelakaan koma. Dan komanya nggak tanggung-tanggung 20 tahun baru meninggal. Dalam kondisi seperti itu, papanya menikah lagi. Dia dititipkan neneknya. 3 bulan yang lalu nenek mengasuh dia itu meninggal. Nah, di situ waktu saya kontak dia kaget. Jadi walaupun papa saya masih ada, papa kandung,
tapi saya nggak pernah merasakan fungsi seorang papa. Ya ini darah daging loh. Karena nggak kenal, nggak ada hubungan. Bisa terjadi hal seperti itu. Maka itu kalau hari ini kita bisa belajar dari Yohanes 10 ayat 27. Ini luar biasa. Domba-dombaku mendengar suaraku, dia mengikut aku. Dan jangan lupa, aku kenal kamu. Ih, luar biasa. Maka itu ayo balik. Kalau Tuhan bisa mengenali kita, suasana Natal, dia Immanuel. Immanuel artinya bukan cuma berserta, tapi tinggal di dalam kita. Dia menyatu dengan kita. Bagaimana gak kenal? Menyatu kok. Maaf, semua agama di dunia, semua agama, Kristen bukan agama. Kalau umatnya lagi berdoa, maaf, lalu kentut, itu batal, harus ulang lagi dari depan. Kalau Immanuel nggak peduli, oh nggak ada yang ngamen. Namanya Immanuel yang bersatu dengan kita, maaf loh. Sesayang-sayangnya seseorang, cintanya seseorang, anak saya, mama saya nggak mungkin, maaf, berak ngikut jadi satu di situ, nggak ngapain. Lo betul? Tapi Yesus yang Immanuel, maaf, kita di situ pun dia ikut. Oh, amin. Betul nggak? Dia ikut. Maka itu bagaimana nggak kenal? 24 jam sehari dengan kita, 7 hari seminggu dengan kita, pasti dia kenal. Maka itu timbang baliknya, jangan keluar masuk di dalam Tuhan. Kenapa dia berkata di Yohanes 15, akulah pokok anggur, kita apanya? Ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku. Nggak ada ranting nempel 2 jam, capek, keluyuran lagi lepas, nanti 3 jam balik lagi nempel. Apaan itu? Mainan ya, plastik gitu. Nah itu loh dahsyatnya Immanuel buat kita, amin. Dan itu sungguh luar biasa. Itulah Yesus Tuhan kita. Maka itu saya tanya lagi, kalau dia sudah seperti itu, maka itu dia bisa berkata di Yohanes 10:27, aku kenal kamu. Wah, luar biasa. Ya sudah. Jadi siapapun di antara kita yang sudah sekian lama mengaku jadi anak Bapa di surga, menjadi murid Yesus, dan saudara mengalami kesepian, lonely, maaf, berarti Immanuel belum Immanuel buat orang itu. Karena kalau dia Immanuel, nggak ada lonely, loh betul nggak? Nggak ada kesepian. Yes. Apalagi Yohanes 14 berkata, aku dan Bapa akan datang kepadamu dan tinggal di dalam kamu. Wah, itu luar biasa. Ya di rumah sendiri nggak apa-apa, ada Tuhan, betul. Amin. Itu yang kita harus percaya. Ada sesuatu? Ya, tunggu dulu ya. Ini yang kita harus miliki dalam hidup ini, saudara. Hal yang sangat dahsyat. Betapa Tuhan itu luar biasa. Amin. Coba saya berikan contoh. Hari-hari ini di Instagram kan banyak berita, bukan berita apa ya, keterangan-keterangan tentang hidup sehat, tentang ini, tentang macam-macam. Ya, betul ya? Apa sih istilahnya itu? Coba dengar. Banyak nggak orang yang percaya apa yang diberitakan di Instagram? Ngikuti banyak nggak yang percaya? Banyak. Saya tanya, kenal nggak? Enggak. Itu yang aneh. Loh, betul nggak? Makanya nggak kenal ngikut. Sehari itu bisa masuk berapa puluh itu berita ini tentang kesehatan segala macam. Ya toh. Betul. Ayo kita harus ngaku kok bisa, nggak kenal kok.
Percaya. Resep dipraktek. Resep dipraktek, makanya dicobain, itu. Rusak banget. Itu loh bukti. Maka itu kalimat pertama Yohanes 27, domba-dombaku mendengar suara. Masa Instagram saudara bisa percaya? Tuhan nggak bisa dipercaya. Tuhan keterlaluan dalam hidup kita. Maka itu lagi sekali Hosea 6:3 tadi. Cuma satu akibat. Kalau kita sudah berhasil mengenal Papa, ia pasti muncul seperti fajar. Itu luar biasa. Percaya. Ini nggak pernah terlambat. Fajar ini selalu. Nah, maka itu saya ulangi lagi. Kalau sampai persahabatan bilang kenal, ternyata meragukan sahabatnya, berarti belum kenal. Ketika suami nggak bisa mempercayai istrinya, ketika istri nggak bisa mempercayai suaminya, berarti belum kenal. Rasa curiga itu jangan dianggap enteng. Ya, setuju? Curiga itu kenapa ada? Sorry to interrupt you. Somebody's parked behind my car. Dia mau keluar kerja. It's my car. Oke. Ibu kembali. Sukses David. See you. God bless you. Ya Dave. Bye bye. Drive safe. Ya kita tunggu ibu kembali dulu. Gak punya. Gak punya anak kecil. Sudah Gak lupa. punya anak kecil. Orang tua gak bisa buka itu. Saya suka nyanyi itu Pak. Yang mana? Ketika pagi. Oh iya. Tentu setia luar biasa. Janjimu seperti fajar pagi hari ini. Dan tiadakan. Ya, saya lanjutkan ini. Jadi kan aneh. Berita-berita di sosial media, khususnya di Instagram, kita nggak kenal kok. Bisa percaya. Iya. Iya. Harusnya dengan Papa di surga kita lebih percaya. Amin. Karena pasti. Iya. Saudara ingat. Yesus, amin. Amin. Ya. Ingat. Tidak ada perusahaan apapun di dunia yang berani mengiklankan produknya dengan tambahan kata pasti. Iya. Kenapa? Meragukan. Bukan, masalah meragukan. Bohong. Bukan bohong. Takut disu. Nah, takut dituntut. Kamu bilang pasti, aku sudah coba kenapa gak jadi. Maka itu hanya Alkitab yang ada kata pasti. Ya. Ini luar biasa. Amin. Saudara cari perusahaan apapun di dunia, sehebat apapun, sebonafit apapun perusahaan, apa saja, mau insurans, mau perusahaan penerbangan, mana ada iklan pesawat, inilah satu-satunya airline, kalau saudara naik nggak akan celaka, siapa berani janji begitu? Inilah perusahaan asuransi yang pasti klaimnya dipenuhi, nggak berani. Obat juga, ini obat yang pasti mujarab, nggak ada. Yes. Maka itu kalau di Alkitab ada kata pasti. Udah aman Bu Gembala? Oke. Ya kita mau meragukan apa lagi? Betul? Dia berkata pasti kok. Ya sudah, kita ikuti saja apa yang dia katakan. Maka itu hari ini semua kita, kalau sampai ada di antara kita, kalau sampai ada masih ragu-ragu kepada Tuhan dan Bapa kita di surga, langsung vonis diri sendiri, aku belum kenal. Kalau kenal nggak usah takut. Betul nggak Pak Bugem? Bugem, sebenarnya Bu. Di kamar dulu. Mati ini. Ada yang mau tanya anak. Jelas ya, kalau kita sudah kenal, nggak ada ragu. Yes. Siapa pernah punya pengalaman, punya kenalan dokter? Dari sejak masih anak-anak, mama papa ngajak kita ke dokter itu. Sampai papa mama kita sudah meninggal, dokter itu masih ada. Ada yang cari? Betul? Ya, teks saja ya. Oke. Dengarkan.
secara psikologis, kalau ada orang sakit datang ke dokter yang dia kenal betul, baru ketemu sudah sembuh sekian puluh persen. Kenapa? Karena kenal. Kenapa? Kenal dokter. Ini kenal toh. Belum dia apa-apa kan, baru ketemu aja masuk ke ruang prakteknya. Dia percaya. Iya. Dokternya tanya, apa kabar? Gitu. Karena kenal. Nah, maka itu dengan papa kita bisa seperti itu nggak kita? Jangan lupa ya, Yohanes 10:27, domba-dombaku mendengar suaraku, mereka mengikut aku. Haleluya. Aku kenal mereka. Amin. Ini sangat luar biasa. Kita hidup di dalam jalur Tuhan, di dalam jalan Tuhan, kita hidup dalam kehendak Tuhan. Hidup ini luar biasa. Yes. Nggak ada keraguan, rasa tenang, rasa nyaman. Nggak ada keraguan sama sekali. Nah, maka itu yang kita berusaha. Nah, tadi kita buka sekarang Kejadian 5 ayat 22 tentang Henok tadi. Jelas sekali ditulis. Henok itu bagaimana hidupnya. Kejadian 5 22. Udah baca 1, 2, 3. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ya. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Ya. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, bergaul. Maaf ya, bukan beragama. Amen. Beda. Amen. Kalau beragama itu penuh dengan peraturan. Ya. Kalau bergaul itu sewaktu-waktu mau ketemu gak ada masalah. Ya. Sahabat baik mau ditelepon jam 3 pagi nggak akan marah. Betul. Iya. Betul nggak? Betul. Karena itu bergaul sahabat kok. Ya. Mau tahu berita. Kenapa? Mau tahu berita jam 3 malam telepon. Penting. Tapi iya itu kan Pak. Enggak, itu bergaul sahabat. Keluarga juga Pak. Malam yang satu jam gua ada berita. Itulah jeleknya manusia, negatif. Ih, siapa meninggal ini? Harusnya, mungkin gue dapat duit. Kenapa gak mungkin begitu? Kalau saya enggak Pak, ada berita gembira. Nah itu dia. Jangan kaget. Ya, toh. Jadi orang beragama, kenapa? Orang beragama itu pasti nggak bisa bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Karena penuh peraturan. Harus ganti ini dulu, cuci ini, harus begini jam segini. Aduh, ribetnya luar biasa. Jadi yang Bapak cari di antara kita adalah bergaul dengan Dia. Akrab. Ya, jam berapa saja, situasi apa saja, di tempat seperti apa saja, tetap akrab. Karena itu yang Tuhan cari di antara kita. Menikmati betul kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, enggak diatur oleh macam-macam. Maaf, berapa kali itu saya diskusi dengan orang-orang tertentu yang fanatik dengan doktrin gereja mereka. Ya, waktu saya ajak bicara soal liturgi, itu liturgi tata cara ibadah. Coba renungkan. Liturgi itu dari bahasa Yunani, artinya peraturan beribadah. Coba dengar. Jadi kalau kita beribadah, siapa mau ketemu siapa? Tuhan ketemu kita, kita mau ketemu Tuhan. Betul? Pertanyaannya, seharusnya siapa yang ngatur siapa? Tuhan Jawab dong. kita. Harusnya siapa ngatur siapa? Tuhan itu. Tuhan atau kita. Faktanya,
Nggak ada ngatur Tuhan. Kita yang ngatur Tuhan. Ya betul nggak? Ini liturgi. Dan tidak sedikit sampai hari ini gereja masih perang karena liturgi. Maaf yang Protestan, ada majelis-majelis yang merasa lebih dari Tuhan. Banyak ya. Hanya nyusun liturgi aja, tulisan salah, urutan salah, bisa ribut. Betul nggak? Kurang kata amin saja ribut. Aduh, sampai rasanya. Betul nggak? Terus liturgi Protestan nggak cocok dengan liturgi Katolik, ribut lagi. Tuhan pusing. Harusnya Tuhan yang ngatur kita. Ini loh kesombongan orang-orang teologi itu, merasa lebih hebat. Nah, ayo kita berubah mulai hari ini. Biar Tuhan yang ngatur kita. Terserah dia mau apa. Dia Tuhan. Betul? Nah, kalau hidup saudara dan saya mau diatur oleh Tuhan seperti itu, wah, hidup ini luar biasa. Amin. Betul? Inilah yang Tuhan cari, ini yang Tuhan rindukan di antara kita semua. Supaya kehadiran Tuhan itu kita rasakan setiap saat. Karena dia yang ngatur kita. Amin. Jangan kita dibuat sibuk, dibuat kaku, dibuat terikat dengan peraturan yang kita buat sendiri. Nggak lucu kalau begitu. Betul nggak? Nggak lucu. Maka capek sendiri, betul. Ayo hari ini kenali dia. Terus berusaha mengenal dia. Sampai kita jadi satu dan betul-betul bisa menyatu dengan dia. Satu ayat lagi. Ada 17 menit lagi saya ada suruh lagi. Satu ayat lagi Filipi. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang kedua. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, kalimat terakhir ini luar biasa. Coba, dalam persahabatan bergaul, masih muda, kita dulu masih muda ya, kita punya bahasa rahasia nggak sesama teman? Ada. Banyak. Bahkan berapa kali kita berkata jangan ngomong mamaku. Iya. Ada rahasia, ada rahasia. Itu rasanya. Karena ada hubungan yang akrab. Bahasa roh, maaf, seringkali disalahgunakan. Ya. Enggak. Untuk usir setan, mana adanya bahasa roh untuk usir setan? Ini bahasa doa dengan Papa. Gak ada orang yang tahu. Mulai dari bayi. Semua mama itu hebat. Bisa jadi penerjemah bayinya. Dia nggak ngerti ngomong apa. Betul. Betul kalau dipikir bayi-bayi. Tapi Ya baik. ngerti loh. Mama bisa tahu, oh ini nih hebat sekali. Bahasa apa? Jadi saudara, ada doa yang seperti ini. Roh Kudus yang menolong kita. Mengucapkan rahasia. Ini pun bisa kita pakai dalam perang. Saudara, kita nggak berharap sih perang lagi dunia enggak. Tapi di dalam peperangan antar negara itu ada bahasa sandi yang tidak boleh diketahui oleh musuh. Nah, ternyata itu maksud Papa kita doa di dalam bahasa roh. Supaya setan tidak ngerti. Hanya Papa dan kita yang ngerti. Sarananya, mediatornya itu Roh Kudus.
Itu hebat sekali. Nah, inilah yang kita lakukan dengan Papa kita sehari-hari dalam hidup kita. Saya kata lagi Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Hebat, Roh Kudus itu hebat sekali. Ayat 26. Ya, 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Luar biasa. Kalau kita lihat firman ini, kita pasti akan mikir, hah? Roh cuma menolong kita dalam doa. Kenapa? Logikanya, ya nolong dong waktu aku susah, waktu mengalami hal yang berat, nolong dong buka jalan untuk aku. Bagaimana ini? Tapi dengar saudara, doa itu adalah komunikasi kita dengan Bapa di surga. Ternyata itu tidak mudah. Yes. Maka itu perlu Roh Kudus. Yes. Dan lihat kalimatnya itu, hanya Roh yang paling tahu hati kita dan kehendak Tuhan. Amin. Ya sudah, biar dia bicara kepada Bapa. Sekarang nggak usah bilang tentang Roh Kudus. Saya percaya semua kita pernah di suatu titik begitu beratnya masalah sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Pernah toh ngalami seperti itu? Benar. Begitu himpitan berat sekali, aduh. Kita cuma bisa nangis. Iya. Minta Tuhan bantu. Iya, nggak tahu mau bagaimana, ngomong apa juga nggak tahu. Tapi di situ Roh Kudus hadir. Amin. Nah, ini yang dikatakan tadi. Betapa hebatnya kuasa Roh Kudus. Amin. Hanya Dia yang tahu. Yes. Ada rahasia yang Tuhan nyatakan. Oh, terima kasih. Nah, seperti itu tiap hari kita lakukan dalam hidup kita. Kita mau jujur. Seharusnya kita berdoa. Siapa harusnya lebih banyak ngomong ke siapa? Ayo jawab. Seharusnya. Tuhan bicara. Nah, harusnya Tuhan lebih banyak bicara pada kita. Tapi kita seringkali kita yang lebih cerewet. Tuhan ini, Tuhan itu. Padahal kita sudah tahu. Kita nggak sabar menunggu. Nah itu dia, nggak sabar menunggunya. Tapi hari ini kita sudah belajar ya. Kenali dia, dengar suaranya, ikuti suaranya, pokoknya suara dia. Ingat loh, setan pun bisa berfirman atas hidup. Yes. Amin. Amin. Ya, maaf waktunya, saya harus lanjut. Baik, saya serahkan pada Ibu Gembala.